Salam God Lovers, mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita, sebab mujizatnya masih ada bagi orang percaya. Oleh sebab itu mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan Yesus saja. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kami percaya ada mujizat Tuhan, nyata dan baru setiap hari dalam hidup kami. Yesus, Kaulah segalanya, Kau layak disembah, glory bagimu. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Saudara-saudara, catat tanggal dan waktunya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 18. Jangan ketinggalan, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ana Serli, tentunya saudara ingat, ibu dari si Entong. Lalu Saiful dan istri, seniman Jawa Barat yang akan melantunkan kecapi. Juga Danang serta Maria yang akan memberikan kesaksian hidup dan melantunkan lagu rohani ciptaan mereka sendiri. Dan tidak lupa dimeriahkan dengan bintang tamu yaitu Betawi Bermazmur dan Ruth Sihotang Expector Indonesia. Sampai bertemu di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang untuk hadir di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24, 25, dan 31 Desember serta 1 Januari 2024 di
GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Kami menunggu kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan jangan lupa mengajak saudara, keluarga, dan teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom, God's lovers. Kita bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita membaca Lukas 1 ayat 35 sampai 38. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan berita ilahi yang sangat penting. Malaikat itu mendatangi seorang gadis yang bernama Maria, membawa berita yang agak aneh, bahwa Maria akan melahirkan. Padahal Maria belum menikah. Zaman sekarang orang belum menikah sudah melahirkan. Tapi zaman itu, apalagi Maria, orang yang memelihara kekudusan, dia belum menikah tetapi diberitahukan dia akan lahir, dan kelahiran yang akan terjadi adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan urusan dia. Itu luar biasa, bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki yang disebut anak Allah. Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan bersama istri dan banyak teman, udah 40 kali mengunjungi Yerusalem, mengunjungi Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Saya pertama kali begitu terharu, begitu menangis. Saya berlutut lama di tempat yang disebut sebagai tempat kelahiran Yesus, yang adalah kandang binatang. Saya berpikir, apakah Allah tidak sanggup membuat tempat kelahiran? Apakah Allah tidak sanggup menyediakan rumah? Apakah Allah tidak sanggup menyediakan sebuah rumah sakit? Tapi itu adalah rencana Allah, bahwa anak yang akan datang, dia mulai lahir di kandang binatang. Saya menangis, begitu terharu, karena itulah keberadaan manusia waktu itu. Manusia sudah penuh dengan dosa dan sudah tidak beda dengan binatang. Tapi Allah datang, Allah mengasihi. Maria kemudian melahirkan bayi itu yang disebut Yesus. Di kemudian hari Yesus dibesarkan oleh anugerah Allah, dan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus dapat melampaui apapun yang dipikirkan manusia. Kuasa Roh Kudus dapat melengkapi kita, dapat menolong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kuasa Roh Kudus tetap menolong kita. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, dari tempat yang hina ini lahirlah Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, dan kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia bukan saja lahir di tempat yang hina, dia rela berkorban. Di Taman Getsemani, dia ditangkap, diperlakukan seperti seorang penjahat,
apa yang dia lakukan, ampuni mereka. Saya tiap kali di Taman Getsemani, saya berlutut di tempat yang dikatakan Yesus berlutut dan berdoa. Saya menangis. Waduh, ini dilakukan oleh Yesus, oleh karena dia mengasihi kita. Bukan saja itu, dia terus dan setia sampai di atas kayu salib. Dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih Yesus, anak Allah yang lahir di kandang Bethlehem, putra Natal untuk menebus dosa isi dunia. Dia tetap di atas kayu salib. Dia katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan puncaknya dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Semua dosa diampuni. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita Natal yang penting bagi kita. Kita harus percaya, kita tidak sekedar merayakan itu dalam bentuk macam-macam, tapi kita harus percaya, serahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Itulah Natal yang penting. Natal setiap hari dalam kehidupan kita, mengalami persekutuan dengan Tuhan yang sudah rela menunjukkan suatu kehidupan yang dahsyat sekali. Itulah cara Tuhan mengasihi kita, cara Tuhan menolong kita, dan cara Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk teladan agung yang telah Engkau berikan. Kau bukan saja datang sebagai juru selamat, tapi Engkau menunjukkan kerendahan hati yang dahsyat. Bagaimana lahir di tempat yang hina, tempat yang kotor, tapi mengangkat kami sebagai manusia berdosa datang kepada kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah hidup kami tetap menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah berita Natal menjadi berkat untuk seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara lain, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.